Sehingga orang di kampung yang tidak pernah ke kota, dia bakalan kebingungan ketika orang kota masuk kampung. Katanya gengsi lah, gini-gini lah. Padahal itu salah besar juga. Jadi kita harus bisa memahami budaya setiap wilayah. Dengan begitu kita tidak bisa menjudge orang dia baik atau tidak. Hai semuanya, selamat siang. Jadi sudah lama saya tidak upload video di YouTube ya. Soalnya selama ini tuh sibuk sekali dan saya lebih aktif di TikTok. Tetapi kali ini saya mau buat vlog di YouTube. Dan ini saya mau melakukan perjalanan ke luar negeri pertama kalinya guys. Dan tentunya sangat excited sekali ya. Walaupun cuma ke Singapura, tapi minimal keluar Indonesia ya. Dan ini juga pertama kali saya mau ke Jakarta. Karena nanti saya bakalan stay di Jakarta dulu. Dan nanti habis itu ke Batam, dan dari Batam baru ke Singapura ya. Dan yang membuat saya excited sekali, selain ini perjalanan pertama saya diajak sama tamu saya ke sana ya. Dan ini betul-betul di luar dugaan saya teman-temannya. Dan semoga perjalanan ini aman, dan tujuan kita ke sana itu kita mau mau ikut pergantian tahun ya, acara kembang api mungkin di Singapura. Pokoknya saya juga tidak tahu pasti kegiatan nanti apa-apa saja. Soalnya itu belum dijelaskan ke saya, tetapi intinya nanti kesan itu kita mau acara pergantian tahun ya. Tapi nanti bakal stay di Batam dulu teman-teman. Oke, saya jalan dulu ya. Bye-bye. Saya udah sampai di bandara teman-teman, dan ini saya mau langsung check-in saya mau langsung check-in ya. Ini waktunya mepet sekali dan ini sedikit mendung cuacanya teman-temannya, tapi semoga aman dan semoga saya tiba di sana dengan aman dan diwali dengan Tuhan ya guys. Dan ini ada Igen ya, dia yang mengantar saya ke sini. Om Igen, thank you ya sudah membantu semuanya ya. So setelah selesai check-in, saya langsung menuju ke ruang tunggu guys. Dan kurang lebih beginilah situasi atau keadaan di Bandara Komodo Labuan Bajo. Jadi saya tiba lebih awal, kurang lebih 30 atau 40 menit sebelum pesawat saya datang. Ya mendingan saya tibanya lebih awal kebanding saya ketinggalan pesawat. Oh ya, sedikit info kalau kebanyakan penumpang yang ada di sini adalah wisatawan yang datang ke Labuan Bajo. Memang beberapa tahun belakangan ini banyak sekali wisatawan lokal yang datang ke Labuan Bajo teman-teman. Oke guys, ini kita sudah berjalan dan semoga cuacanya aman ya. Sampai jumpa di sana. Kebetulan saya dapat tempat duduknya di window seat atau di dekat jendela, jadi saya bisa leluasa melihat view dari atas. Oke, sampai jumpa di minggu depan Labuan Bajo. Bakalan rindu sekali sama suasana kota kecil ini guys. By the way teman-teman, saya sangat fokus dengan satu pulau ini. Yang jelas ini bukan di Taman Nasional Komodo, tetapi pulau ini dekat dengan wilayah kawasan Taman Nasional. Mungkin ini perkiraan saya itu antara Sumbawa sama Taman Nasional. Dan ini gila cantik sekali guys. Kalau ini namanya Pulau Satonda di wilayah Sumbawa NTB. Dan ini bisa kelihatan jelas sekali ada danau di tengah pulau. Dan kebetulan dekat sekali sama pantai dan jelas sekali kelihatan dari atas pesawat. Dan ini cantik sekali. Oke, perjalanan dari Labuan Bajo cerah, tapi setibanya di Jakarta itu cuacanya langsung berubah, sedikit gelap dan mendung, dan ini udah mau hujan di Jakarta. Tapi ya tidak apa-apa, saya sudah mau sampai di Jakarta dengan aman, dan ya selamat datang di ibu kota. Oke guys, saya sudah sampai dan ini mau ambil bagasi dulu ya. Ini bagasinya kita ke sana. Teman-teman, saya harus ke lobby ya, lobby AW itu yang di lantai 3 katanya. Jadi nanti di sana udah ada yang jemput di lobby AW di lantai 3 di atas. Dan di sini. Oke teman-teman, saya sudah sampai dan puji Tuhan tiba dengan aman di sini. Walaupun di sini tuh mendung ya, tapi tidak hujan. Pas saya udah sampai, mungkin tadinya kayak hujan ya.
Dan ini mendung, kita langsung menuju ke rumahnya ibu dan saya dijemput sama Pak Hendy. Makasih Pak Hendy. Dan besok baru bisa foto paspor, soalnya besok saya harus dengan ibu lagi ke sana sebagai yang menemanin saya besok ya. Jadi ini bakalan 1 malam di Jakarta kayak teman-teman. Habis itu kita ke Batam. Nanti setelah di Batam baru kita ke Singapura. Dan setelah itu kita balik lagi tentunya ke Labuan Bajo ya. Dan ini mendung di sini. Semoga tidak macet ke sana ya. So teman-teman, singkat cerita, malamnya saya pergi mencari alamat kakak kandung saya yang sudah 6 tahun tidak ketemu sama saya. Ya, walaupun tujuan saya ke Jakarta kali ini bukan untuk ketemu mereka, tetapi selagi masih ada waktu atau kesempatan, kenapa tidak? Dan ya, saya menemukan alamat mereka dan ini pertama kalinya juga saya ketemu sama ponakan saya. Sungguh ponakan saya itu sangat-sangat ganteng sekali. Saya sangat kaget sekali karena selama ini saya cuma bisa lihat di foto. Dan saya sangat senang bisa ketemu mereka di sini. Dan malamnya saya langsung menghabiskan waktu bersama mereka kurang lebih 3 atau 4 jam. Karena malam itu pun saya tetap menginap di rumah tamu yang mengajak saya ke sana. Dan ya, ini hasil foto jalan-jalan kita sama kakak saya dan sama ponakan saya. Guys, kita mau kemana guys? Jadi ini tuh kita lagi naik bajai, soalnya di sini tuh kayak kalau kita mau pindah dari satu titik ke titik yang lain tuh agak susah karena penyeberangan itu ramai sekali. Dan saya juga pengen coba naik bajai, sensasi naik bajai itu kayak gimana. Dan ini lucu sekali asli, tapi ini seru sekali teman-teman. Buat saya kota Jakarta itu sangat spesial sekali karena saya banyak bertemu orang baik di sini dan ya, saya bisa melihat sesuatu yang belum pernah saya lihat atau temukan sebelumnya. Hai, selamat pagi semuanya. Jadi ini hari kedua saya di Jakarta teman-teman. Kemudian beberapa hari ini saya udah ekspor banyak di sini ya. Jadi semalam itu kita ke HI. HI itu kayak pusatnya Jakarta, pusat kotanya. Di sana tuh banyak sekali gedung pencakar langit ya. Habis itu ramai sekali malamnya. Dan tentunya itu jalan malam di Jakarta itu sangat-sangat bagus ya ketimbang jalan siang. Karena kita betul-betul melihat megahnya kota Jakarta itu di malam hari teman-teman. Banyak sekali lampunya, habis itu gedung tinggi, pokoknya banyak sekali deh. Saya tidak bisa jelaskan di sini. Tapi teman-teman mungkin sudah pada tahu semua ya. Mungkin sudah lihat di media sosial, di TV dan lain sebagainya. Jadi ini hari kedua saya udah di Jakarta dan nanti saya malam jam 7.20 pesawat saya ke Batam. Jadi malam ini saya langsung fly ke Batam teman-teman. Soalnya saya punya paspor itu jam 4 baru dapat ya, jam 4 sebentar ini ya. Jadi saya harus jam 2 udah siap-siap ke imigrasi untuk ambil paspornya. Kemudian nanti kalau paspornya udah dapat saya langsung ke bandara teman-teman. Dan malam langsung kita fly ke Batam. Jadi kesannya di Jakarta sejauh ini tuh betul-betul luar biasa buat saya teman-teman. Karena saya bisa ketemu saya punya kakak kandung di sini ya. Yang video yang tadi itu. Dan sampai jumpa sebentar jam 2 lewat ya. Nanti kita jalan jam 2 lewat. Dadah. Oke teman-teman, ini saya udah di mobil menuju ke tempat untuk foto paspor ya di kantor imigrasi. Dan di sepanjang perjalanan kita banyak sekali ngobrol sama Pak Hendy guys. Jakarta ini sebut benar-benar kehidupan keras atau benar-benar gitu. Iya, karena itu makanya ada yang bilang begini Om. Ibu kota lebih ke ibu daripada ibu tiri ya. Ibu tiri gitu kan. Karena begini kehidupan kota ini ya. Iya. Ibaratnya gini, kalau di Jakarta itu kencing pun bayar bener. Di kampung tidak, jangan kan kencing di kampung saya Om. Itu. Tidak ada namanya sayur jual, dikasih saja itu di kampungnya saya Om ya. Habis itu kita kalau minta apa-apa kayak minta kopi ke tetangga aja kalau nggak punya. Habis itu saling bagi. Dan semua orang memang kehidupan tuh begitu di sana. Sehingga orang di kampung yang tidak pernah ke kota dia bakalan kebingungan ketika orang kota masuk kampung. Katanya gengsi lah, gini-gini lah. Padahal itu salah besar juga. Jadi kita harus bisa memahami budaya setiap wilayah Om. Dengan begitu kita tidak bisa menjudge orang dia baik atau tidak. Betul. Saya begitu Om. Jadi bersyukur saya juga Om kerja di perjalanan nih Om. Ketemu banyak orang dari berbagai daerah. Di situ saya belajar betul bahwa
setiap daerah itu punya orangnya masing-masing, watak, budaya. Dan kita tidak boleh sesekali menjudge atau menilai orang itu karena oh dia gini-gini. Terkadang wilayah dia yang menurut dia harus begitu, bukan dia tidak baik. Itu makanya itu kalau misalnya orang kota itu udah kayak contoh ini, sebaik ibu ini itu termasuk luar biasa sekali Om. Orang kota yang masih bisa menyesuaikan sama semuanya. Itu kan tidak semuanya bisa begitu Om. Susah sekali dapatnya. Nah ini kan baru Jakarta, belum ke daerah Bandung. Itu Bandung lebih ramah daripada Jakarta. Oh gitu. Orangnya lebih bersahabat, lebih sopan. Di Bandung. Di Bandung itu kan. Kemudian kalau daerah lain kayak Surabaya begitu. Surabaya itu sebenarnya sama kayak Jakarta. Kalau lebih kehidupan kotanya keras ya. Iya, kalau Jogja itu Jogja sama Bandung. Jogja itu hampir sama Bandung ya. Iya, kota pelajar kan Jogja. Makanya itu. Oh, pantasnya orang bilang begitu ya. Kalau Jakarta itu betul-betul ibu kota yang lumayan kejam, ya. Kalau Surabaya sama kayak Jakarta itu sama. Kalau kita daerah Jogja itu lebih nyamannya itu orangnya sopan. Karena dia terkenalnya kota pelajar kan. Nah kalau Bandung itu emang wisatawan dari manapun kalau hari Sabtu Minggu udah ke Bandung semua. Karena Bandung tuh tempat wisatanya banyak banget. Jadi intinya teman-teman bukan soal saya bisa atau tidaknya ke Jakarta, tetapi lebih ke saya ke Jakarta kali ini dan saya disambut dengan sangat baik. Dan itu yang membuat saya merasa bahwa pengalaman kali ini itu luar biasa sekali. Bahkan mereka memperkenalkan Jakarta kepada saya itu dari sudut atau sisi yang berbeda. Sehingga saya merasa kota Jakarta itu emang bagus dan betul-betul di luar ekspektasi saya sebelumnya. Oke guys, kita sudah sampai di rumah dan tadi semua paspornya itu udah selesai semua diurus ya, tinggal nanti pengambilannya jam 4. Oke guys, saya sudah sampai di rumah. Semua urusannya udah selesai semua, tinggal pengambilan paspor nanti itu jam 4 ya. Tapi tadi saya udah foto semuanya dan pokoknya semua udah selesai. Halo semuanya, jadi selamat sore. Kalau di sini tuh ini udah jam 2 lewat, tapi kalau di Labuan Bajo udah jam 3 lewat ya, 1 jam lebih cepat di sana. Oh ya teman-teman semua, semuanya ini saya udah mau ke imigrasi dulu buat ambil paspornya dan setelah itu kita langsung menuju ke bandara Om ya. Iya. Ini terima kasih sekali buat Pak Hendy udah temenin saya, itu luar biasa. Semoga Pak Hendy sehat selalu, dimurahkan rezekinya nanti ya. Nanti ke Labuan Bajo men ya. Amin. Saya yang akan temanin Pak Hendy keliling pulau-pulau di Labuan Bajo ya, ketemu si Kodomo, Komodo ya guys ya. Jadi ini kita langsung jalan ke sana dan nanti di sana itu Jakarta Pusat teman. Ya, Jakarta Pusat. Kita Jakarta Pusat dan semalam itu kita jalan keliling menikmati suasana malamnya Jakarta guys. Dan ini pengalaman yang sangat luar biasa buat saya bisa merasakan kehidupan di Jakarta walaupun cuma 2 hari ya, tapi sangat mengesankan sekali. Di sini tuh saya betul-betul melihat kehidupan sosial di kota-kota besar itu teman-teman beda sekali sama di kampung halaman saya ya. Ini suatu pelajaran buat saya ke depannya bahwa kita harus mensyukuri hidup ini teman-teman. Jadi standar kebahagiaan itu beda-beda dan di sini saya betul-betul melihat betapa banyaknya keunikan yang kita miliki, kehidupan sosial. Dan di sini saya banyak menjumpain kayak ada juga pengamen, pengemis dan lain sebagainya. Itu karena apa namanya, tuntutan sosial ya. Kalau misalnya mereka memilih, mungkin mereka nggak mau memilih menjadi pengemis atau pengamen dan lain sebagainya. Tapi tidak ada jalan lain, itulah kehidupan di kota besar teman-teman. Dan untuk teman-teman ketahui bahwa di kota yang sebesar Jakarta ini tuh pasti ada positif negatifnya ya. Dan kita yang di kampung juga jangan pernah merasakan sesekali bahwa hidup kita itu udah terlalu di bawah. Tidak ada begitu teman-teman. Semua itu punya standarnya masing-masing. So jalanin hidup, nikmatin apa yang kita punya. Bukan begitu Om Hendy? Mantap ya? Mantap. Oke guys. Jadi teman-teman walaupun cuma 2 hari di Jakarta, tapi saya merasa banyak tahu tentang Jakarta. Ya karena memang saya tipenya itu orang yang banyak tanya. Jadi kalau apa yang saya tidak tahu saya pasti banyak tanya. Dan untungnya si Pak Hendy juga, dia menjawab pertanyaan saya itu dengan sangat sabar. Dan ya maklum lah Pak ya, saya itu anak kampung yang baru masuk ke kota dan pengen tahu banyak tentang kehidupan di kota. Jadi begitu teman-teman, kalau saya itu tipenya itu saya akan tanya kalau misalnya saya melihat sesuatu yang pengen saya tahu, saya pasti tanya. Dan terima kasih banyak Pak Hendy, pokoknya the best sekali lah Pak Hendy ini guys.
Jadi teman-teman, kalau mungkin di NTT itu saya cuma lihatnya bukit yang tinggi, gunung yang tinggi. Di sini tuh saya melihat gedung yang tinggi ya, gedung yang tinggi dengan sangat unik tentunya ya. Mungkin tidak ada di benak kita, di bayangan kita kalau misalnya itu kita tidak kesini. Kok ada ya gedung sebentuk ini, setinggi ini, modelnya kayak gini. Ada semua di sini. Jadi ciptaan manusia itu juga memang hebat juga ya, tapi ciptaan Tuhan yang paling luar biasa teman-teman ya. Tuh. Oke teman-teman, tadi saya udah dapat paspornya. Ini saya lagi menunggu drivernya, dia tadi di sana tempat parkirnya, dan ini tadi tempat saya ambil paspornya di kantor imigrasi kelas 1 ya. Dan ini saya lagi mau menuju ke bandara dan flightnya jam 7 lewat. Sampai ketemu di sana. Oke teman-teman, saya udah check in dan saya sudah di bandaranya. Ini lagi mau menuju ke Batam nanti ya. Dan nanti pesawat saya itu jam 7. Dan ini saya langsung menuju ke lobbynya di sana. Kemudian ini udah semua check in, semoga perjalanan sampai ke Batam berjalan dengan aman ya teman-teman semua. Oke, sampai ketemu di sana. Oke guys, ini sudah kita menuju ke sana. Dan saya langsung ke gate D5 tadi ya. Ini gate-nya D5 itu ada di sana. Kita langsung ke sana saja. Dan ini saya tibanya lumayan lebih awal ya. Tapi ini sangat senang sekali soalnya saya bisa siap semuanya, tidak buru-buru. Dan memang tadi udah siap jam 2 ya. Kita udah berangkat dari sana. Dan puji Tuhan kita tiba tepat waktu ya, atau sebelum waktunya di sini. Lanjut ke sana jalannya. Itu pintu D7B. Oke, masih di sana lagi. Oke deh, sampai ketemu di sana. Oke teman-teman, saya udah di pesawat dan penerbangan ini tuh memakan waktu 1 jam 30 menit. Dan ini penerbangan pertama saya di malam hari teman-teman. Oke semuanya, saya sudah sampai di Batam. Ini perjalanannya itu udah sejauh ini aman dan saya tiba udah mau jam 10 ya, udah jam 10 di sini dan ini udah ada jemputan di luar, jadi saya langsung ke sana saja. Oke teman-teman, jadi saya udah sampai di hotelnya. Ini udah jam 11 ya, jam 11. Di sini kalau di Labuan Bajo udah jam 12, 1 jam lebih cepat di sana. Dan kita nginapnya di Montego Resort. Ini ada tulisan Montego Resort ini. Kemudian ini besok baru kita aktivitas. Dan tadi saya dijemput sama semua tim di bandara. Kita pakai mobil tadi, pakai bis ya. Dan besok kita baru aktivitas. Dan saya juga tidak tahu mau ngapain besok pagi. Tapi yang jelas saya akan jelaskan besok pagi kita ngapain saja. Dan nanti kita ke Singapurnya lusa ya. Besok kita masih aktivitas di Batam teman-teman. Dan ini udah sangat melelahkan sekali. Dan tadi saya tuh sempat ketiduran di pesawat karena ini udah 1 jam 30 menit kalau tidak salah kesininya. Lumayan jauh lah teman-teman. Ya lebih jauh ketimbang Bali Labuan Bajo dah. Dan saya mau istirahat teman-teman, saya udah capek sekali. Dan semua berjalan dengan aman sejauh ini. Sampai ketemu besok ya. Oke. Halo semuanya, selamat pagi. Jadi kita sudah di Batam dan tadi malam saya tidak banyak ambil video soalnya udah capek sekali. Dan saya tiba jam 11 ya tadi malamnya. Dan pagi ini saya bangun dan saya baru melihat view dari kamar yang saya punya ini ya. Ini view-nya ke laut ini, jadi ini hotelnya bagus. Ini dia pemandangannya guys. Ini kayak di Labuan Bajo nih. Ini ada laut ya. Kita tadi sarapannya di sana itu. Di sini ada kolamnya.
Dan ya kurang lebih ini villa yang kita nginap kalau dilihat dari dermaga. Jadi yang putih itu villa yang kita nginap dan view-nya itu ke laut semua dan villanya cukup luas sekali teman-teman. Dan di sini tuh kita lebih ke staycation dan ya kalau untuk staycation di sini sih worth it teman-teman karena view-nya bagus ya. Jadi tidak jenuh kalau nginap di sini untuk staycation-nya. Saya udah di atas rooftop hotelnya, ini pemandangannya bagus sekali, hampir sama kayak di Labuan Bajo, pemandangannya langsung ke laut. Ya. Jadi tadi kita makannya di sana, itu ada dermaganya juga. Besok kita mau foto-foto di situ ya, pagi. Dan hari ini kita mau jalan keliling Batam teman-teman. Dan nanti kita cuma di Batam saja, besok baru kita ke Singapura teman-teman ya. Dan ini pemandangannya bagus sekali, ada laut, ada itu kotanya di sana itu. Dan siang ini kita mau ekspor Batam dulu, kita mau jalan ke yang ada tulisan Batam ya. Kemudian di mana lagi ya, saya juga kurang tahu pasti. Oh ya, kita nanti siang tentunya kita lunch dulu. Pokoknya kita di area kota Batam saja untuk hari ini ya. Jadi besok baru kita ke Singapura ya teman-teman. Sampai ketemu di sana. Oke guys, seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau di Batam itu kita cuma staycation dan ini kita lagi jalan di kota Batam ya, dan kita lagi mau lunch untuk di sini ya. Jadi kita makan tuh di pinggiran pantai dan ini kita menuju ke sana guys. Jadi di sini tuh kita tidak banyak aktivitas, paling cuma makan siang di luar. Habis itu kita kembali ke hotel sorenya teman-teman, karena nanti kita celebrate untuk malam pergantian tahun tuh di resort yang kita nginap itu guys. Dan yaps, ini dia tempat makan seafood kita di pinggiran pantai di Batam ya teman-teman. Dan setelah makan siang teman-teman, sorenya kita balik ke resort yang kita nginap. Dan kebetulan di villa ini tuh kita ikut acara tahun barunya di sini teman-teman. Jadi si tim villa ini tuh mereka udah setting semua di sini, dan di sini tuh banyak sekali pengunjung untuk ikut acara tahun baru ya. Dan ini tuh udah mereka setting semua untuk makan malamnya. Nanti malam ini kita dinner semua di sini. Kemudian nanti jam 10 malam kita pindah ke bar ya, ke bar yang di sana itu untuk celebrate dia punya New York-nya gitu ya. Dan di sini itu vibes-nya mantap banget teman-teman. Dan besok kita bakalan lanjut ke Singapura. Jadi malam ini kita masih stay di sini. Oke guys, sampai ketemu di part 2 video saya yang di Singapura ya guys ya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel saya biar saya lebih semangat untuk upload video di sini guys. Oke teman-teman, jadi ini dia ikonnya Singapura itu yang ada di sana itu. Tadi kita ke bawah sini, ada mall di bawah tanah, kita makan di bawah dan ini view-nya bagus sekali nih. Ini dia gedung-gedungnya ini.